Menurut kalian, foto mana yang diambil dengan kamera iPhone 15 Pro Max dan mana yang diambil dengan kamera profesional? Tonton video ini sampai habis karena gue akan kasih tahu jawabannya nanti. Halo, dan selamat datang kembali di konten Play Info by Playwalls. Ya, banyak yang sudah beranggapan ya, kalau kamera iPhone 15 Pro Max ini lebih canggih loh dibandingkan kamera profesional ini. Begitu juga sebaliknya. Beberapa tech reviewer juga udah ngebahas nih tentang perbandingan kamera iPhone 15 Pro Max akan kecanggihannya dengan serial iPhone sebelumnya. Tapi asal kalian tahu aja ya, jarang banget yang nge-compare kamera di iPhone 15 Pro Max ini dengan kamera profesional seperti ini. So, spesial di konten ini, gue akan nge-compare nih kamera iPhone 15 Pro Max dengan kamera profesional Sony A7 Mark III. Yang pastinya, gue akan compare mulai dari segi ukuran, beratnya, dan juga hasil foto dan juga video dari dua device ini. Disclaimer sedikit ya, karena di konten ini gue tidak ingin membandingkan dan menjelekkan salah satu dari dua device ini, karena gue ingin lebih mempelajari ada keunggulan nggak sih dari dua device ini supaya kita bisa sama-sama tahu akan penggunaan dua device ini di masing-masing tempat. Untuk kameranya di sini gue menggunakan Sony A7 Mark III dengan lensa kit 2870 dan bisa dibilang kamera ini menjadi salah satu kategori yang sering dipakai oleh fotografer dan juga videografer. Yang pertama di sini kita akan mulai bahas soal bentuk dan juga berat. Ya, antara dua device ini jelas lah untuk iPhone 15 Pro Max ini memiliki desain yang sangat compact dan ringan dibawa kemana aja. Jelas lah, ini kan sebuah smartphone. Akan tetapi untuk kecanggihan dari kamera iPhone 15 Pro Max ini bisa merekam video ProRes log 4K 60 fps. Ditambah lagi dengan kecanggihan USB Type-C-nya ini, kita bisa langsung menghubungkan SSD supaya nanti ketika menggunakan iPhone 15 Pro Max ini sebagai tools alat produksi sinema, begitu sudah menyimpan ataupun sudah merekam video ini, langsung aja kasih SSD-nya ke tim editor supaya bisa langsung diedit. Jadi ini sangat mudah banget untuk transisi pemindahan datanya. Sedangkan jika kalian semua menggunakan kamera profesional nih, harus menggunakan yang namanya SD card untuk storage penyimpanannya. Begitu sudah selesai mengambil, kita harus cabut dulu SD card-nya, habis itu kita pindahin ke MacBook menggunakan yang namanya converter. Begitu dipindahin, itu juga nggak bisa langsung diedit oleh tim editor, karena dari video yang kita ambil ini harus di-copy dulu ke dalam storage yang ada di device Mac ataupun MacBook. Jadi harus memakan waktu yang cukup lama. Pada kamera profesional, kita ini membutuhkan beberapa lensa. Contoh lah, seperti lensa wide ataupun lensa fix 50 mm. Karena masing-masing lensa yang ada di kamera profesional ini hanya bisa dipakai untuk beberapa footage yang terbatas. Sedangkan untuk di iPhone 15 Pro Max kita bisa dapat beberapa pilihan lensa dalam satu genggaman aja. Contoh di lensa wide 24, 28 atau 35 mm, bahkan periscope lens 120 mm. Pembahasan selanjutnya ngomongin soal aksi dan juga portrait. Ya, untuk kamera full frame ataupun kamera pro ini bisa menghasilkan foto ataupun video dengan tingkat kedalaman atau bokeh yang sangat natural dan alami. Sedangkan untuk kamera iPhone 15 Pro Max ini masih ngandelin banget dengan efek bokeh digitalnya untuk menciptakan foto ataupun video yang serupa dengan kamera Pro ini. Meskipun juga dari kamera iPhone 15 Pro Max ini tetap mengandalkan efek bokeh digitalnya, untuk hasilnya tetap smooth dan gak fail-fail amat kok. Kalau misalnya kalian semua ingin membuat sebuah konten, contohlah seperti promotion, kamera profesional jauh bisa lebih diandelin dibandingkan kamera iPhone 15 Pro Max. Karena di kamera profesional kita bisa mengatur shutter speed, untuk diafragma dan juga ISO jauh lebih gampang. Kalau pakai kamera iPhone 15 Pro Max, ya bisa juga sih, tapi ada kekurangannya, yang dimana untuk pengaturan manualnya ini terbatas, karena range-nya ini nggak sebesar di kamera profesional. Kalau ngomongin soal portrait wajah, ya gue bisa akuin sih ya, untuk kedua device ini, baik itu di iPhone 15 Pro Max dan juga di kamera profesional, mereka ini melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menitik fokuskan sebuah wajah manusia ataupun wajah hewan peliharaan. Yang dimana untuk hasil fotonya ini sangat bagus banget. Ngomongin soal jangkauan yang dinamis dan juga tingkatan resolusi. Nah, disinilah keunggulan kamera iPhone 15 Pro Max yang bisa menangkap berbagai macam pencahayaan, apalagi dengan lensa yang sekecil ini. Di kamera iPhone 15 Pro Max ini dapat menangani tingkat kontras yang tinggi dalam suatu pemandangan dengan pencahayaan yang berbeda-beda, tapi hasilnya tetap sama.
Sedangkan untuk kamera profesional, kita bisa mengatur mood dari kamera dan bisa banget untuk diedit lagi agar hasil foto semakin bagus untuk pengeditan yang lebih advance. Walaupun kamera iPhone 15 Pro Max ini nggak bisa nandingin resolusi fotonya secara keseluruhan, tapi dengan adanya si ProRAW 48 megapiksel ini, kamera iPhone 15 Pro Max jauh lebih diuntungkan karena dia bisa membuat detail fotonya jauh lebih tajam meskipun untuk pengambilan gambarnya ini dengan kondisi cahaya redup sekalipun. So, kesimpulannya ada beberapa plus dan minus ya ketika kita ingin memakai kamera iPhone 15 Pro Max atau kamera profesional. Jika kamu ingin menggunakan kamera yang memang desain ini sangat compact, ringan dibawa kemana-mana, ya jelas untuk smartphone iPhone 15 Pro Max ini menjadi pilihan yang tepat. Kalau misalnya kalian semua ingin menggunakan kamera yang sangat profesional banget, apalagi dibantu dengan peralatan yang profesional sekalipun, kamera profesional inilah menjadi jawabannya. Dan untuk kamera iPhone 15 Pro Max, kalau misalkan dipakai juga nggak kalah jauh kok hasilnya dengan kamera profesional. Jadi untuk konten ini bukan untuk membandingkan atau menjelekkan salah satu device ini ya, karena di sini gue pengen kita tuh sama-sama tahu, sama-sama belajar keunggulan dari masing-masing device ini supaya kita bisa menggunakan dua device ini di waktu dan tempat yang tepat. So, itu dia informasi yang bisa gue sampaikan ke kalian di video ini. Kalau misalnya kalian semua ada pertanyaan, jangan malu untuk tanya aja di kolom komentar ya, karena siapa tahu bisa gue bantu jawab di video berikutnya. Please dukungan kalian dengan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Please juga untuk like dan share konten ini agar kalian selalu mendapatkan informasi seputar produk Apple lainnya hanya dari Playinfo. Playworks, the official license store.